Kerjaan juga. Iya bang, abang juga ya? Iya, kenalin aku Haikal. Saya lalu salam kenal ya. Kayaknya di sini lah tempat ngelamar kerjanya kita banyak orang tiap. Permisi, Pak. Permisi bang, di sini tempat interviewnya ya bang? Oh iya, Kak, mau ngelamar juga ya? Iya bang, ini sama teman saya. Kenali bang, saya Nanda. Kak, Ya, salam kenal, Kak. Silakan duduk, Kak. makasih ya bang. Kak, ya. Pertama-tama, tolong ceritakan tentang diri Anda. Perkenalkan, nama saya Haikal Ardiansyah. Saya lulusan dari SMK Swasta Teladan Pematang Siantar. Saya berasal dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau biasa disingkat dengan RPR. Mengapa Anda ingin bergabung dengan perusahaan kami? Saya tertarik karena perusahaan ini memiliki beberapa pekerjaan yang menurut saya sesuai dengan keahlian yang saya miliki dan memiliki proyek yang menantang. Dan bagi saya ini merupakan kesempatan untuk berkembang. Apa kelebihan dan kelemahan Anda? Kelebihan saya yaitu aktif dalam berbahasa Inggris yang dimana mungkin bahasa ini banyak digunakan ketika saya bekerja di sini. Serta saya cukup mudah beradaptasi pada lingkungan baru. Kekurangan saya yaitu terkadang saya terlalu fokus pada detail. Bagaimana cara Anda untuk menghadapi deadline yang ketat? Pertama-tama saya mengatur jadwal bekerja agar deadline yang ketat tidak membuat saya semakin kewalahan. Saya juga pasti memprioritaskan pekerjaan dengan deadline yang ketat. Dan terakhir berdiskusi dengan pekerja yang lain untuk memastikan semuanya sesuai tepat waktu. Anda lebih suka kerja sendiri atau bersama tim? Saya fleksibel, tapi lebih menyukai ketika saya bekerja sendiri. Karena menurut saya jika bekerja sendiri, saya lebih mudah fokus dalam bekerja. Cuma saya tidak menolak jika harus bekerja bersama dengan tim untuk ide-ide baru. Bagaimana jika klien tidak puas dengan hasil kerja Anda? Pertama-tama saya akan mendengarkan keluhan klien agar saya tahu apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki serta memberikan solusi terbaik. Saya juga akan menjadikan keluhan sebagai masukan sehingga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik dalam bekerja. Bagaimana cara Anda belajar teknologi baru? Saya membaca blog, mengikuti kursus online, dan meminta bantuan kepada teman-teman saya yang cukup mahir dalam bidang ini. Lalu saya mencoba langsung melalui proyek atau latihan coding. Silakan masuk. Silakan duduk. Pertama-tama, tolong ceritakan tentang diri Anda. Perkenalkan, nama saya Lala Isabella Semua Angkit. Saya lulusan dari SMK Swasta Teladan dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan saya sedang berusia 18 tahun. Mengapa Anda ingin bergabung dengan perusahaan kami? Saya tertarik karena perusahaan ini menggunakan teknologi terbaru dan memiliki proyek yang menantang. Ini kesempatan bagi saya untuk berkembang. Apa kelebihan dan kelemahan Anda? Kelebihan saya adalah cepat belajar teknologi baru dan teliti dalam pekerjaan. Kelemahan saya terlalu fokus pada diri saya. Bagaimana cara Anda untuk menghadapi deadline yang ketat? Saya membuat prioritas tugas, bekerja lebih fokus, dan berkomunikasi dengan tim untuk memastikan semuanya selesai tepat waktu. Anda lebih suka kerja sendiri atau bersama tim? Saya fleksibel, bisa bekerja sendiri untuk fokus, tetapi juga sedang berkolaborasi dalam tim untuk ide-ide baru. Saya akan mendengarkan keluhan klien, mencari tahu apa yang bisa diperbaiki, dan memberikan solusi terbaik. Ya, silakan masuk. Silakan dulu. Bisakah Anda menceritakan tentang diri Anda?
Perkenalkan, nama saya Nanda Citra Dewi. Saya lulusan dari SMK Swasta Teladan Pematang Siantar, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, di mana saya mendalami pengembangan web dan program. Selain sekolah, saya aktif dalam proyek-proyek yang berfokus pada pembuatan website responsi dan aplikasi berbasis web. Pengalaman ini membantu saya membangun dasar yang kuat dalam teknologi seperti HTML, CSS, JavaScript, dan prompt seperti Write. Selain itu, saya juga pernah magang di Brown Grafika, di mana saya belajar cara kerja dalam tim, menghadapi tantangan teknis dan memenuhi ekspektasi klien. Dengan latar belakang pendidikan dalam dan pengalaman ini, saya percaya bisa berkontribusi dalam pengembangan produk web di perusahaan ini. Mengapa Anda ingin bergabung dengan perusahaan kami? Saya ingin bergabung dengan perusahaan ini karena visi dan misi perusahaan sejalan dengan nilai-nilai pribadi saya, terutama dalam hal inovasi dan pengembangan teknologi web. Apakah kelebihan Anda? Apakah Anda memiliki suatu kelemahan juga? Saya memiliki beberapa kelebihan, yaitu saya terbilang mahir dalam membuat web yang responsif dan fungsional, cepat beradaptasi dengan teknologi baru, dan saya juga memiliki keamanan analisis yang baik untuk menyelesaikan masalah teknis. Terlepas dari hal itu, saya juga memiliki kelemahan, yaitu terkadang saya terlalu fokus pada detail kecil sehingga lebih banyak membuang waktu. Tapi saya akan terus belajar untuk mengatur waktu lebih baik dan bekerja lebih efektif. Jikalau Anda menghadapi suatu deadline yang ketat, bagaimana cara Anda mengatasinya? Saya akan membuat rencana kerja yang terorganisir, memprioritaskan tugas saya paling penting, dan siap bekerja ekstra, termasuk lembur jika diperlukan, agar semua selesai tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas. Apakah Anda lebih suka bekerja sendiri, ataukah Anda lebih suka bekerja bersama tim? Saya lebih suka bekerja dalam tim karena dapat berbagi ide dan mempercepat proses kerja. Namun, saya juga nyaman bekerja sendiri jika membutuhkan fokus penuh untuk menyelesaikan tugas tertentu. Bagaimana jika klien tidak puas dengan hasil kerja Anda? Saya akan mencari tahu masalahnya dengan mendengarkan masukan dari klien, memberikan solusi yang sesuai, dan melakukan revisi untuk memenuhi harapan mereka. Kepuasan klien adalah prioritas saya. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Bisakah Anda menceritakan tentang diri Anda? Perkenalkan, nama saya Yohana Kalestinga. Saya lulusan dari SMK Swasta Teladan Pematang Siantar dengan jurusan RPL Rekayasa Perangkat Lunak. Alamat saya di Jalan Bali. Saya berumur 17 tahun. Mengapa Anda ingin bergabung dengan perusahaan kami? Saya tertarik karena perusahaan ini menggunakan teknologi baru dan saya melihat peran ini sangat cocok untuk tujuan karir saya. Apakah kelebihan Anda? Apakah Anda memiliki suatu kelemahan juga? Kelebihan saya lebih cepat dalam menanggapi sesuatu tentang teknologi baru. Kelemahan saya adalah sering merasakan gugup saat berada di tempat keramaian. Apakah Anda lebih suka bekerja sendiri, ataukah Anda lebih suka bekerja bersama tim? Saya fleksibel, bisa bekerja sendiri untuk fokus, tetapi juga senang berkomunikasi terhadap tim dan mendapatkan suatu ide atau solusi baru. Bagaimana jika klien tidak puas dengan hasil kerja Anda? Saya akan mendengarkan keluhan klien, saya membantu sebisa mungkin dan memberikan solusi atau saran yang baik. Anda ceritakan pengalaman Anda sebelumnya sebagai developer. Nah, bekerja di beberapa proyek freelance seperti startup kecil. Biasanya saya menggunakan front-end, back-end, hingga deployment.
Saya pernah bekerja di beberapa proyek freelance dan startup kecil. Biasanya saya mengerjakan front end, back end hingga deployment. Apakah Anda memiliki portofolio? Untuk portfolio, saya menggunakan beberapa proyek di GitHub dan demo website yang sudah saya buat. Untuk portofolio, saya memiliki beberapa proyek di GitHub dan demo website yang sudah saya buat. Framework atau bahasa pemrograman apa saja yang Anda kuasai? Saya cukup sering menggunakan Range dan Vue untuk forehand. Kalau untuk backhand, saya biasa menggunakan Node.js dan Express. Saya cukup sering menggunakan React dan Vue untuk front end. Kalau untuk back end, saya biasa memakai Node.js dan Express. Platform database apa saja yang Anda kuasai? Untuk database, saya menggunakan MongoDB atau MySQL, tergantung kebutuhan proyek. Saya sudah sering menggunakan MySQL dan MongoDB. Jika membutuhkan sesuatu yang lebih ringan, saya juga menggunakan SQLite. Saya sudah sering menggunakan MySQL dan MongoDB. Jika membutuhkan sesuatu yang lebih ringan, saya juga bisa menggunakan SQLite. Bisakah Anda ceritakan masalah teknis yang pernah Anda hadapi dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Pernah ada bug di back-end yang membuat data tidak sinkron. Saya akhirnya melakukan debugging secara mendalam, memeriksa log, dan mencari solusi di komunikasi. Setelah menemukan sumber masalahnya, saya menambahkan validasi dan memperhatikan bagian kodenya. Pernah ada bug di backend yang membuat data tidak sinkron. Saya akhirnya melakukan debugging secara mendalam, memeriksa log dan mencari solusi di komunitas. Setelah menemukan sumber masalahnya, saya menambahkan validasi data dan memperhatikan bagian kodenya. Pernahkah Anda bekerja dalam tim? Jika ada diskusi, saya biasanya ikut dalam stand-up meeting agar seluruh tim memiliki pemahaman yang sama. Pernah, saya bisa menggunakan tools seperti Git dan Trello untuk kolaborasi. Jika ada diskusi, saya biasanya ikut dalam stand-up meeting agar seluruh tim memiliki pemahaman yang sama. Bagaimana pendekatan Anda dalam membuat desain web responsif? Saya biasanya mulai dari mobile first design, kemudian menggunakan media queries untuk menyesuaikan dengan berbagai bahan layar. Biasanya saya menggunakan CSS framework seperti Bootstrap atau Tailwind untuk mempermudah prosesnya. Saya biasanya memulai dari mobile first design, kemudian menggunakan media queries untuk menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar. Biasanya saya menggunakan CSS framework seperti Bootstrap atau Tailwind untuk mempermudah prosesnya. Bagaimana cara Anda mengikuti perkembangan teknologi terbaru? Saya sering membaca artikel Medium dan mengikuti diskusi forum seperti Stack Overflow. Kadang saya juga menonton video di YouTube atau mengikuti webinar seperti untuk memperbarui skill saya. Saya sering membaca artikel di Medium dan mengikuti diskusi di forum seperti Stack Overflow. Kadang saya juga menonton video di YouTube atau mengikuti webinar untuk memperbarui skill saya. Bagaimana Anda menghasilkan kebutuhan klien terpenuhi dalam proyek web? Mulai dengan diskusi bersama klien untuk memahami kebutuhan mereka. Selama proses kerja, saya memberikan update secara rutin agar mereka bisa memberikan feedback. Dengan begitu, hasil akhirnya sesuai dengan ekspektasi mereka. Selalu memulai dengan diskusi bersama klien untuk memahami kebutuhan mereka. Selama proses kerja, saya memberikan update secara rutin agar mereka bisa memberikan feedback. Dengan begitu, hasil akhirnya sesuai dengan ekspektasi mereka. Bisakah Anda ceritakan pengalaman Anda sebelumnya sebagai web developer? Ya, saya telah bekerja selama 3 tahun sebagai web developer dengan fokus pada pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan React dan Node.js. Ya, saya selama bekerja 3 tahun sebagai web developer dengan fokus pada pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan React dan Node.js. Apakah Anda memiliki portofolio, framework atau bahasa pemrograman apa saja yang Anda kuasai? Portofolio yang mencakup beberapa proyek termasuk e-commerce dan dashboard analitik dan leading page interaktif yang dapat Anda lihat di link portofolio saya. Saya menguasai HTML, CSS, JavaScript, dan TypeScript. Saya juga berpengalaman dengan framework seperti React dan Angular untuk front serta Node.js dan Express.js untuk back. Selain itu, saya terbiasa menggunakan database seperti MongoDB dan PostgreSQL.
portofolio saya sebagai web developer dengan pengalaman dalam merancang dan membangun aplikasi web responsi yang fungsional dan user-friendly menggunakan sebagai teknologi modern. Saya menguasai HTML, CSS, JavaScript, dan TypeScript. Saya juga berpengalaman dengan framework seperti React dan Angular untuk frontend, serta Node.js dan Express.js untuk backend. Bisakah Anda ceritakan masalah teknis yang pernah Anda hadapi dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Di proyek terakhir, saya menghadapi masalah kecepatan loading halaman karena terlalu banyak data yang ditampilkan sekaligus. Saya mengatasinya dengan menerapkan pagination di back dan front sehingga halaman dapat dimuat lebih cepat tanpa mengurangi data yang diperlukan. Di proyek terakhir, saya menghadapi masalah kecepatan loading halaman karena terlalu banyak data yang ditampilkan sekaligus. Bagaimana pendekatan Anda dalam membuat desain web responsif? Saya menggunakan framework CSS seperti Bootstrap atau Taiwan untuk mempercepat pembuatan desain responsif. Saya juga memastikan setiap elemen diuji pada berbagai perangkat menggunakan developer tools di browser. Saya menggunakan framework CSS seperti Bootstrap atau Tailwind untuk mempercepat pembuatan desain responsif. Bagaimana Anda memastikan kebutuhan klien terpenuhi dalam proyek web? Saya selalu memulai proyek dengan memahami kebutuhan klien melalui diskusi mendalam. Saya juga memberikan pemberitahuan rutin selama proses pengembangan untuk memastikan bahwa hasil akhir sesuai dengan ekspektasi mereka. Saya selalu memulai proyek dengan memahami kebutuhan klien melalui diskusi mendalam. Anda sudah bisa kembali, kami akan menghubungi Anda untuk informasi selanjutnya. Terima kasih. Mulai besok, Anda sudah bisa bekerja di perusahaan kami. Selamat datang dan selamat bergabung. Baik Pak, terima kasih Pak. Mulai besok kamu sudah bisa bekerja di sini. Selamat datang dan selamat bergabung. Anda sudah bisa kembali, kami akan menghubungi Anda untuk informasi lebih lanjut.